Bro, banyak trader salah paham, dikiranya semua ragu itu buruk, padahal enggak. Ada ragu yang nyelamatin lu, ada juga ragu yang ngebunuh peluang. Masalahnya, dua-duanya rasanya mirip, kayak lu lihat mantan di mall, antara kangen atau cuma lapar. Gini bro, ragu sehat itu datang dari otak yang sadar, takut berlebihan datang dari emosi yang luka. Kelihatannya sama, tapi sumbernya beda jauh. Ragu sehat biasanya muncul sambil otak lu ngomel, strukturnya udah bener sih, tapi kok geraknya belum bersih ya, atau areanya oke, tapi kok volumenya nggak kayak biasanya. Itu bukan takut, itu alarm kecil, kayak bajak laut tua di kapal yang udah kenyang badai. Dia nggak panik, dia cuma ngelihat awan, ngerasa angin, terus bilang pelan, belum waktunya buka layar penuh. Sekarang bandingin sama takut berlebihan. Takut berlebihan itu ribut, berisik di kepala, isinya, ya, gimana kalau SL, gimana kalau balik arah, gimana kalau ini kejadian lagi kayak kemarin. Chart sebenarnya nggak berubah, tapi ingatan lu yang berisik. Ini bukan baca market, ini baca trauma. Lu bukan ngelihat candle, lu lagi ngelihat masa lalu. Bro, secara teknikal ini kejadian gini. Saat ragu sehat, lu masih bisa jelasin kenapa lu nunggu. Lu bisa bilang market belum selesai ambil likuiditas. Atau struktur kecilnya belum rapi. Atau time frame-nya belum sinkron. Ada alasan, ada konteks. Sedangkan takut berlebihan, lu nggak bisa jelasin apa-apa. Lu cuma bilang pokoknya nggak enak aja. Dan itu beda. Scalper sering kejebak di sini, karena scalping itu cepat, emosi gampang nyelip. Market gerak dikit, jantung ikut gerak. Candle panjang, pikiran loncat. Akhirnya, setup valid dilewatin, setup random diambil ironis, kayak orang takut nyebrang di zebra cross, tapi malah nyebrang di tikungan. Bro, bajak laut tua itu nggak anti berlayar. Dia cuma tahu kapan laut lagi bercanda dan kapan laut lagi serius. Ragu sehat itu kayak dia ngeraba arah angin. Takut berlebihan itu kayak awak baru yang lihat ombak dikit langsung teriak tenggelam. Market juga gitu. Ada ombak yang cuma cipratan, ada badai yang beneran. Masalahnya banyak trader panik di cipratan, tapi sok jago di badai. Secara teknikal, takut berlebihan sering muncul pas. Lu habis loss, lu lagi pengen balikin, lu overtrade kemarin, lu capek, tapi maksa. Bukan chart yang bikin lu ragu. Kondisi lu yang lagi bocor, chart cuma jadi kambing hitam. Sedangkan ragu sehat biasanya muncul pas. Market lagi datar, tapi licik. Struktur belum beres, candle terlalu bersih buat scalper, atau terlalu liar buat entry kecil. Dan lucunya, ragu sehat itu tenang. Gak panik, gak buru-buru, gak maksa. Dia datang sambil bilang, lu boleh masuk, tapi nunggu dikit gak mati kok. Banyak trader salah langkah di sini. Mereka memaksa masuk walau ragu sehat atau kabur padahal setup matang. Kenapa? Karena mereka nyamain ragu dengan takut. Padahal ragu sehat itu teman. Takut berlebihan itu bos galak. Analoginya gini bro, lu mau berangkat kerja, hujan dikit, ragu sehat, hujan gue pakai jaket dulu. Takut berlebihan hujan, gak jadi berangkat seumur hidup. Sama-sama hujan. Responnya beda. Scalper dewasa itu bukan yang berani entry terus. Tapi yang bisa bilang, gue tahu ini setup, tapi gue nggak masuk dan gue baik-baik aja. Karena dia tahu peluang yang dilewatin lebih murah daripada akun yang bocor. Bro, satu hal penting yang jarang dibahas. Takut berlebihan bikin lu kehilangan timing. Ragu sehat bikin lu menjaga kualitas. Yang satu nyusutkan akun, yang satu nyelamatin mental. Dan trading itu bukan cuma soal saldo, tapi soal kepala lu masih waras atau enggak. Kalau lu lagi ragu, jangan buru-buru nyari jawaban di chart. Tanya dulu ke diri sendiri. Gue ragu karena market atau karena gue capek? Gue nunggu karena struktur atau karena gue trauma? Jawab jujur, market nggak butuh lu hari ini, tapi hidup lu butuh lu sadar. Dan bro, di titik ini kalau lu masih dengerin, lu bukan trader sembarangan. Lu bukan nyari holy grail. Lu lagi nyari kedewasaan. Dan itu mahal. Trading itu kayak hidup sehari-hari. Kadang bukan soal gas atau rem, tapi soal tahu kapan lepas setir bentar. Lu nggak harus entry tiap hari. Lu nggak harus buktiin apa-apa ke market. Market nggak peduli. Yang peduli cuma akun lu. Santai bro, ragu itu pusnu kompas. Takut berlebihan itu bayangan. Belajar bedain dua itu, dan separuh masalah scalper kelar. Oke bro, tenang, kita cari posisi entry dulu sambil ngopi. Sekarang kita fokus ke M5, tapi jangan buta konteks, karena scalper mati bukan di entry, tapi di salah baca situasi. Coba lu perhatiin struktur besarnya dulu. Di Hatun kelihatan jelas, market lagi turun panjang, lalu bikin pantulan tajam dari area bawah. Pantulan ini bukan tanda balik arah langsung. Ini lebih kayak orang jatuh, bangun, terus duduk dulu sambil pegang dengkul. Artinya apa? Market belum sehat sepenuhnya, tapi juga belum selesai koreksi.
Nah, dengan kondisi kayak gini, M5 itu jadi arena paling licik. Sekarang kita zoom ke M5. Di M5 lu bisa lihat market lagi range rapid setelah dorongan naik. High-nya mulai ketahan. Low-nya juga nggak ditembus agresif. Ini ciri khas satu fase penting, konsolidasi setelah impuls. Dan di fase ini bro, banyak scalper kejebak. Kenapa? Karena secara visual kelihatan tenang, candle kecil-kecil, indikator osilasi naik turun, seolah-olah aman buat scalp. Padahal ini fase market lagi ngumpulin likuiditas. Market lagi muter-muter nyapu emosi, yang nggak sabar, yang kepedean, yang kebanyakan entry. Sekarang soal struktur M5-nya. Lu bisa lihat, dorongan naik terakhir gagal bikin high yang kuat, pullback-nya mulai lebih dalam, tapi belum ada breakdown struktur yang tegas, artinya market lagi bingung pura-pura. Dan di fase kayak gini, buy terlalu cepat, kena SL, sell terlalu cepat, mental kepancing. Ini bukan area buat hero entry, ini area buat nunggu market buka kartu. Sekarang kita bahas potensi arah ke depan, tapi tenang, bukan ramalan, ini skenario. Skenario pertama yang paling sering kejadian, market sweep low kecil di M5 dulu, turun dikit, nyentuh area bawah range, bikin panic kecil, scalper keluar. Kalau setelah itu ada reaksi cepat, candle balik naik dengan body jelas. Volume respon itu tanda market lanjut naik ke area supply M5H1. Tapi naiknya bukan sprint, lebih ke naik pelan sambil nyapu. Skenario kedua, kalau sweep bawah itu nggak dapat respon, harga turun, retest gagal, lower high kebentuk, itu tanda pantulan Hesun cuma retrace dan market siap lanjut turun lagi. Dan di skenario ini, scalper yang maksa buy di tengah range biasanya habis duluan. Sekarang, bagian penting bro. Di kondisi kayak gini, kesalahan terbesar scalper itu satu, ngerasa market random, padahal bukan random. Market cuma belum milih arah dan lagi ngetes kesabaran. Kayak kehidupan sehari-hari aja. Kadang masalah belum selesai, tapi lu udah keburu ambil keputusan. Hasilnya, salah waktu. Kalau lu scalping di M5 saat ini, yang perlu lu pegang bukan setup, tapi sabar. Karena entry di tengah range bola judi, entry di emosi, bocor akun, entry tanpa tunggu reaksi, capek sendiri. Market lagi ngajarin satu hal, diam juga keputusan. Jadi arah potensi ke depan bro. Pendeknya, jangka sangat dekat, kemungkinan sweep dulu. Setelah itu, baru kelihatan mau lanjut naik atau lanjut turun. Sekarang bukan momen agresif. Kalau lu ngerasa bingung, itu bukan salah lu. Itu tanda market lagi. Bro, tunggu dulu. Santai aja, nggak semua candle harus di-trade. Nggak semua gerak harus diikutin. Kadang profit terbesar scalper datang dari entry yang nggak jadi diambil. Tenang bro, ngopi dulu. Kita tunggu market buka kartu. Sebelum layar ini lu tutup, gue mau bilang terima kasih buat lu yang udah mau duduk bareng gue sampai sejauh ini. Channel ini nggak lahir dari kepinteran, tapi dari kesabaran dan luka kecil yang dikumpulin pelan-pelan. Kita bangun channel ini bareng, bukan buat pamer siapa paling jago, tapi buat saling ingetin biar nggak jatuh di lubang yang sama. Dan satu hal penting, cerita yang gue omongin dari awal tadi bukan penghakiman. Ini pembelajaran buat kita semua, terutama gue sendiri. Karena semua yang gue ceritain itu pengalaman nyata. Jatuh, bangun, salah posisi, salah feeling, sampai akhirnya ngerti, market itu bukan musuh, ego kita yang sering kebablasan. Market itu kayak bajak laut tua, bro. Mukanya keriput, jalannya pelan, tapi pengalaman hidupnya lebih banyak dari kita. Kalau lu nyerobot, dia diem. Kalau lu sok jago, dia senyum. Begitu lu lengah, plak. Lu tahu sendiri kelanjutannya. Dan hidup juga sama. Lu nggak bisa maksa keadaan cuma karena lu pengen cepat. Ada waktu buat maju, ada waktu buat diem sambil ngopi dan mikir. Yang sabar bukan yang lemah, tapi yang ngerti kapan bergerak dan kapan nahan diri. Di titik ini, kalau lu masih dengerin sampai sini, jujur ya bro, lu bukan trader sembarangan. Lu orang yang mau belajar, mau ngaca, dan itu modal yang nggak bisa dibeli indikator mahal. Gue nggak janji lu bakal langsung profit. Gue juga nggak mau janjiin surga market. Yang gue tahu cuma satu, pelan, sadar, konsisten, itu jauh lebih kuat daripada buru-buru tapi kosong. Gue hands, scalper, riseh, profit kecil tapi konsisten, pelan dan masih belajar setiap hari. Terima kasih udah nemenin, sampai ketemu di chart berikutnya.